Assalamualaikum soleh-soleha. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Silahkan simak baik-baik apa yang akan Ustazah sampaikan dan siapkan buku tematiknya halaman 207. Kita awali dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pembelajaran pertama yaitu tentang IPS, dampak penemuan baru bagi masyarakat. Seperti yang kalian sudah pelajari di minggu-minggu sebelumnya, penemuan baru atau teknologi baru seringkali membawa dampak yang besar bagi masyarakat. Nah, penemuan tersebut dapat mengubah masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, budaya. Nah, sehingga masyarakat bisa berubah dari kehidupan tradisional menjadi kehidupan yang modern. Namun ternyata dampak dari penemuan baru tersebut itu bisa saja berupa dampak positif maupun dampak negatif. Jadi tidak hanya dampak positifnya saja, tetapi dari penemuan baru dan teknologi yang sudah ada sekarang ini ternyata memiliki dampak negatifnya. Perhatikan gambar. Ini merupakan traktor. Traktor biasanya digunakan petani untuk menggarap sawah yang dulunya dilakukan oleh kerbau. Dampak positif dari penggunaan traktor yaitu meringankan pekerjaan petani dalam menggarap sawah dan kegiatan pertanian menjadi lebih cepat dan efisien. Namun penggunaan traktor ini memiliki dampak negatifnya juga, yaitu pencemaran suara yang ditimbulkan dari kebisingan traktor dan harga traktor yang mahal sehingga tidak semua petani dapat memilikinya. Selanjutnya, yaitu adanya pembangunan pabrik industri. Pembangunan pabrik industri memiliki dampak positif yaitu mengurangi pengangguran serta terpenuhinya kebutuhan dalam jumlah besar dan dengan cepat. Namun dampak negatifnya dari adanya pabrik-pabrik ini adalah pencemaran lingkungan baik itu polusi udara maupun polusi air. Nah, serta perilaku konsumtif semakin meningkat di kalangan masyarakat. Materi selanjutnya SBDP yaitu menyanyikan lagu dengan interval nada yang tepat diiringi dengan alat musik. Tangga nada mayor dimulai dari not C. C ini sama dengan do ya. Tangga nada mayor memiliki jarak interval antar nada yaitu 1 1 setengah, 1 1 1 dan setengah. Tangga nada tersebut atau jarak interval tersebut diperlukan untuk membuat tangga nada dengan nada dasar yang berbeda. Nah, jika kita akan menyanyikan lagu Apuse secara berkelompok, ini bisa diiringi dengan alat musik. Permainan musik yang dinyanyikan oleh sekelompok orang secara bersama-sama menggunakan alat musik dinamakan ensemble. Nah, alat musik yang digunakan ini bisa berupa alat musik ritmis dan juga alat musik melodis. Alat musik ritmis contohnya kendang, marakas, dan triangle. Sedangkan alat musik melodis contohnya pianika, recorder, dan angklung. Perhatikan tabel berikut ini. Tabel berikut ini adalah nama-nama interval nada. Nah, materi ini sudah dijelaskan minggu-minggu sebelumnya ya, tapi saja ingatkan lagi. Nama interval nada ini ada 8. Yang pertama prim, kedua second, ketiga terts, 4 quarts, 5 quint, 6 sek, 7 septim, dan 8 adalah oktav. Interval nada prim ini merupakan interval nada dari nada satu ke nada yang sama atau nol nada. Contohnya do ke do ya, jadi do do atau re itu prim artinya nol nada jaraknya. Yang kedua sekon yaitu interval nada dari nada satu ke nada kedua. Nah, ini jaraknya satu nada ya untuk sekon. Contohnya do ke re. Nah, ini kan jaraknya satu atau re ke mi. Selanjutnya terts atau interval nada yang berjarak dua nada. Contohnya do ke mi. Quarts itu interval 2,5 nada. Contohnya do ke fa. Ini 2,5 ya. Dan quint ini 3,5. Contohnya do ke sol. Sek interval 4,5 nada. Contohnya do ke la.
Selanjutnya, septim ini interval 5,5 nada, contohnya do ke si. Kemudian oktav 6 nada, contohnya do ke do tinggi. Menentukan kosakata baku pada teks eksplanasi. Nah, dalam kalimat efektif terdapat kata-kata baku yang disusun secara sistematis. Kosakata baku merupakan kata yang sesuai dengan pedoman ejaan yang ada, dan kata-kata baku ini digunakan dalam acara resmi seperti upacara, rapat, dan diskusi ilmiah. Kamu bisa menentukan ini merupakan kata baku atau tidak baku yaitu dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bisa di-download aplikasinya atau menggunakan kamus yang berbentuk buku. Manfaat melaksanakan hak dan kewajiban di tempat umum. Hak dan kewajiban ini harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab di mana saja, baik di sekolah, rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Manusia merupakan makhluk sosial, sehingga sebagai makhluk sosial kita juga harus mengajak orang lain agar mau bertanggung jawab dalam melakukan hak dan kewajiban masing-masing. Dengan melakukan hak dan kewajiban masing-masing, maka tidak akan ada hak orang lain yang terganggu. Nah, contoh penggunaan hak dan kewajiban di fasilitas umum, contohnya di tempat wisata. Kita berhak menikmati semua fasilitas yang ada di tempat wisata. Namun, kita juga wajib menjaga agar fasilitas tersebut tidak rusak sehingga dapat dinikmati oleh banyak orang. Nah, seperti itu ya hak dan kewajiban kita di tempat umum, contohnya di tempat wisata. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.